Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada kelas Fisiologi Pohon, yaitu tentang materi metabolisme nitrogen dan protein. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Kelompok 1 terdiri dari 4 anggota, yaitu Adelia Safa, Aida Hasna, saya Aninda Andriani, dan juga Azaria Purhita. Baik, langsung saja ke penjelasan materinya. Yang pertama yaitu tentang metabolisme. Metabolisme sendiri memiliki pengertian bahwa reaksi kimia yang terjadi di dalam sel yang akan mengubah suatu zat menjadi zat lain. Untuk metabolisme sendiri di makhluk hidup dapat dibagi menjadi dua, yaitu metabolisme primer dan metabolisme sekunder. Untuk metabolisme primer menghasilkan metabolit primer, sedangkan untuk metabolisme sekunder akan menghasilkan metabolit sekunder. Yang selanjutnya yaitu tentang nitrogen. Untuk nitrogen sendiri merupakan salah satu unsur yang sangat penting bagi tumbuhan. Nitrogen ini dalam tumbuhan terdapat dalam bentuk asam amino, protein, arnida, klorofil, alkaloida, dan basa nitrogen. Untuk nitrogen ini, jika di alam berada dalam bentuk dan keadaan yang sangat beragam, mengikuti perubahan fisik dan kimia pada suatu daur nitrogen. Selanjutnya, untuk daur nitrogen sendiri disebut siklus nitrogen. Siklus nitrogen sendiri merupakan sebagian dari bagian proses aliran materi. Senyawa nitrogen di luar tubuh organisme banyak terdapat sebagai anorganik. Sebagian berupa anion kation yang larut dalam air dan berada dalam sistem tanah. Dan yang sebagian lagi berada dalam fase gas. Untuk siklus nitrogen sendiri terbagi menjadi 5, yaitu fiksasi nitrogen, asimilasi, amonifikasi, nitrifikasi, dan yang terakhir denitrifikasi. Untuk penjelasan masing-masing proses akan dijelaskan oleh anggota lain. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adelia Safa Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan menjelaskan dari proses-proses atau fase dari siklus nitrogen. Nah, yang pertama itu dimulai dari fiksasi nitrogen, lalu dilanjut dengan asimilasi, lalu ada amonifikasi, nitrifikasi, dan yang terakhir adalah denitrifikasi. Kita mulai dari fiksasi nitrogen. Apa sih itu fiksasi nitrogen? Jadi fiksasi nitrogen itu adalah proses biologis yang mengubah nitrogen di udara menjadi amonia atau NH3. Lalu proses yang kedua tadi sudah disebutkan, ada asimilasi, yaitu tanaman akan menyerap ion nitrat atau amonium dari tanah. Nah, jika nitrat diserap, nitrat akan direduksi menjadi ion nitrit dan ion amonium akan dimasukkan ke dalam asam amino, asam nukleat, dan klorofil. Lalu yang ketiga ada amonifikasi. Nah, amonifikasi kapan itu terjadinya? Amonifikasi itu terjadi saat tumbuhan atau hewan mati dan nitrogen itu akan khususnya nitrogen organik itu akan diubah menjadi amonium atau NH4+ oleh bakteri dan jamur. Lalu ada nitrifikasi. Nah, bakteri nitrifikasi seperti Nitrosomonas itu akan mengoksidasi amonium atau NH4+ dan mengubah amonia menjadi nitrit atau NO2-. Spesies bakteri lain itu ada seperti misalkan Nitrobakter itu berperan dalam mengoksidasi nitrit menjadi nitrat atau NO3-. Oke, baik. Selanjutnya terdapat denitrifikasi berupa reduksi nitrat menjadi gas nitrogen atau N2 oleh spesies bakteri seperti Pseudomonas dan Clostridium dalam kondisi anaerobik. Dan proses denitrifikasi dinyatakan sebagai reaksi redoks pada rumus berikut. Selanjutnya, apa saja faktor yang mempengaruhi proses metabolisme nitrogen? Yang pertama, terdapat jumlah dan sifat bahan organik, kemudian terdapat kadar air tanah atau kelembapan tanah, kemudian terdapat aerasi, berupa kandungan nitrat dan nitrit yang tergantung pada ketiadaan O2. Kemudian terdapat pH tanah. Kemudian yang kelima, terdapat suhu tanah, di mana apabila suhu di atas 60 derajat, maka proses metabolisme nitrogen akan terhambat. Kemudian terdapat kadar nitrat, di mana apabila NO3 tinggi, denitrifikasi akan naik. Selanjutnya, bagaimana nitrogen berperan pada tanaman? Nitrogen berperan sebagai agen katalis biologis yang mempercepat proses kehidupan dan juga menyiapkan makanan untuk tanaman. Nitrogen juga berperan sebagai pertumbuhan vegetatif tanaman, memberikan warna, membuat tanaman panjang umur, dan penggunaan karbohidrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metabolisme protein. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu protein.
Jadi, protein merupakan makromolekul berupa senyawa organik kompleks yang terdiri atas unsur C, H, O, dan N. Pada tumbuhan, tersimpan di dalam organel kloroplas. Kemudian, metabolisme protein itu terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme merupakan proses penyusunan energi kimia melalui sintesis senyawa-senyawa organik, sedangkan katabolisme merupakan proses penguraian dan pembebasan energi dari senyawa-senyawa organik melalui proses respirasi. Contoh proses anabolisme adalah sintesis protein dari asam amino. Kemudian ada sintesis protein. Nah, jadi protein itu diperbaharui melalui proses pertukaran protein, yaitu suatu proses yang terdiri atas penguraian protein yang sudah ada menjadi asam amino bebas dan resintesis selanjutnya dari asam-asam amino bebas menjadi protein. Sintesis protein terjadi dalam dua tahap, yaitu tahap transkripsi dan tahap translasi. Pembentukan protein dimulai dari proses anabolisme, kemudian dirombak melalui proses katabolisme. Peran protein bagi tanaman itu ada 4. Yang pertama adalah bahan pembangun struktur sel. Yang kedua, membentuk enzim yang mengkatalisis reaksi kimia di dalam sel. Yang ketiga, regulasi ekspresi gen. Dan yang keempat, memungkinkan sel untuk bergerak dan berkomunikasi. Ada juga peran lain protein bagi tanaman. Yang pertama, biokatalis. Yang kedua, pengangkut. Yang ketiga, reseptor. Yang keempat, pembawa pesan. Yang kelima, pembangun atau struktural. Dan yang terakhir ada pelindung dan pertahanan tubuh bagi tumbuhan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya dan juga dapat membantu semuanya dalam memahami tentang metabolisme nitrogen dan protein. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.